Haleluya. Selamat pagi adik-adik prajurit muda yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kakak yakin kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kita boleh memfokuskan diri kita sungguh-sungguh untuk bersyukur menghadap Tuhan, terlebih ketika nanti kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena cinta Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita boleh ada sampai dengan saat ini sebagaimana kita ada. Kita bersyukur itu semua karena berkat, anugerah dan cintanya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan membuka ibadah pada pagi hari ini dengan doa, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, "Thank you Jesus, terima kasih Tuhan, kita boleh ada saat ini karena anugerahnya." Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena berkat anugerah Tuhan, berkat cinta Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah jaga dan pelihara kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Kami boleh bersekolah, kami boleh berkuliah, kami boleh bekerja dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami akan bersuka cita bersama, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati ibadah prajurit muda yang dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga kiranya akan memberkati, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi berkat tersendiri bagi kami. Beracaralah dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, semuanya bersuka cita ya pada pagi hari ini. Kakak sangat yakin dan percaya. Kita akan nyanyikan satu buah pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 16. Segala kemuliaan hanya bagi Allah yang Rahman,
Karena apa? Karena Dia telah memberikan putranya yang tunggal satu-satunya sebagai kurban untuk menebus dosa isi dunia. Ya, mari kita memuji Tuhan, mari kita sorak bergirang karena apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kakak dan adik-adik sekalian. Mari kita pujikan pujian ini ayat demi ayat. Segala kemuliaan bagi Allah Rahman, putranya yang berikan sebagai kurban untuk menebus dosa isi dunia. Olehnya pintu surga telah terbuka. Pujilah Tuhan, soraklah bergirang. Pujilah Tuhan, hai jiwa yang senang. Datanglah padanya demi anaknya, hormatilah Dia karena jasanya. Bertebusan yang mulia oleh darahnya bagi orang yang percaya padanya. Juga yang terjahat tepat diterima jikalau menyesal akan dosanya. Pujilah Tuhan, haraplah bergirang. Pujilah Tuhan, hai jiwa yang senang. Datanglah padanya demi anaknya, hormatilah Ia karena jasanya. Mulia segala firman dan perbuatannya, kita bergirang di dalam nama-Nya. Tapi lebih mulia nanti di surga, Dia hidup bersama dengan Dia. Pujilah Tuhan, soraklah bergirang. Pujilah Tuhan, hai jiwa yang senang. Datanglah padanya demi anaknya, hormatilah Ia karena jasanya. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya masih bersukacita ya. Ketika kita bersukacita, kita merasakan ada nyanyian di dalam hati kita. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini. Kita bersukacita karena Tuhan telah menghapuskan dosa kita, sehingga kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan medleykan dengan pujian kor pujian yang mengatakan, hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Ada nyanyian dalam hatiku, puji Yesus juru selamatku. Ada nyanyian dalam hatiku, puji Yesus juru selamatku. Telah dihapuskannya segala dosaku, haleluya. Ada nyanyian dalam hatiku, puji Yesus juru selamatku. Ada nyanyian dalam hatiku, puji Yesus juru selamatku. Ada nyanyian dalam hatiku, puji Yesus juru selamatku. Telah dihapuskannya segala dosaku, haleluya. Ada nyanyian
Puji Yesus Juru Selamatku. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus, kasihku bertambah. Yesus penebusku, dan Ia akan pelihara. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus, kasihku bertambah. Yesus penebusku, dan Ia akan pelihara. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita sepenuhnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Marilah kita buka diri kita secara penuh kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan berbicara melalui firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Mari kita pujikan pujian ini. Setelah itu kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikannya Tuhan. Terpuji dan termulia Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kakak beri judul Gaya Hidup yang Menyenangkan Hati Tuhan. Gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Di setiap generasi banyak sekali yang sering mengeluhkan tentang anak-anak muda. Ada yang suka mengatakan, dasar kamu anak muda, gak punya tata krama ketika berbicara, gak sopan gitu ya. Atau ada lagi yang suka juga mengatakan, aduh anak muda ini ya maunya menang sendiri, gak mau denger apa kata orang tua, gak mau dengerin nasihat orang tua.
ya. Masih banyak juga stereotip lainnya yang negatif tentunya ya. Seperti orang muda itu pasti boros, konsumtif, atau juga gemar merokok, mengkonsumsi obat-obat terlarang, atau juga senang bergaul di dunia malam ya. Ada pula sebutan untuk generasi milenial ya, yang senang bermedsos ria ya, lebih sering menghabiskan waktunya untuk bermedsos daripada menjalani hari-harinya di dunia yang nyata ya. Ingin segala sesuatu itu instan, serba cepat ya, cepat jadi gitu ya. Nah, adik-adik, sebenarnya bad lifestyle itu bukan baru terjadi sekarang saja, tetapi sejak zaman dulu, juga sejak perjanjian lama, banyak orang juga senang berpesta dan melakukan seks-seks bebas ya. Mereka menselaraskan pola hidupnya seturut dengan tren agar apa? Supaya terlihat lebih gaul ya. Demi apa? Demi mendapatkan pengakuan dari lingkungan, kemudian mendapatkan popularitas di antara teman-teman sebayanya, atau hanya untuk kepuasan diri sendiri, pride-nya orang itu gitu ya. Nah, di era kita yang semakin modern saat ini, tekanan globalisasi itu, kemudian serta kurangnya mungkin komunikasi antara keluarga, kemudian teknologi semakin canggih ya, sehingga tidak ada saling pengertian di dalam sebuah keluarga, bisa menjadi pencetus atau akar dari gaya hidup kekinian ya. Nah, adik-adik sebagai anak muda Kristen, kita perlu bijak dalam menata hidup agar apa? Agar kita tidak terpengaruh terhadap dampak buruk lifestyle yang kekinian. Nah, jadi bagaimana caranya kita menjadi anak muda Kristen yang gaul di dalam Tuhan? Bagaimana caranya? Salah satu sosok pemuda dalam Alkitab yang inspiratif dan menyenangkan hati Tuhan adalah Daniel. Nanti kisahnya adik-adik bisa baca di Daniel 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 ya. Selain karena hidupnya yang tidak bercela, kemudian Daniel ini juga seorang anak muda yang bijaksana dan memiliki pengetahuan yang luas, cerdas ya. Serta dia punya apa? Skills ya, punya kompetensi untuk bekerja di istana raja. Nah, inilah yang membuat Daniel ini tidak hanya dikasihi oleh manusia, tapi juga terlebih dikasihi oleh Tuhan. Ada 3 prinsip yang bisa dijadikan pedoman gaya hidup anak muda Kristen. Yang pertama adalah popularitas karena kualitas. Popularitas karena kualitas. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kebanyakan orang senang popularitas. Siapa yang tidak ya? Segala cara dilakukan untuk mendapatkan gelar eksis ini ya. Mulai rajin update status, pakai barang yang keren dan trendy yang baru ya, suka ngebully temennya orang lain gitu ya. Nah, banyak segala cara dihalalkan supaya menjadi populer.
Nah, masalahnya apakah semua usaha itu membuat kita jadi mutiara yang berkilau di mata Tuhan? Nah, adik-adik, popularitas sejati itu bersinar karena tindakan dan karakter yang baik. Ya, kalau kita ingin memiliki kualitas hidup yang menjadi sorotan Tuhan, maka kita harus bergiat untuk berbuat baik, harus bertutur kata yang sopan dan lembut, sigap membantu siapapun sesama kita, ya. Kalau kita membuat kesalahan, gentleman, akui kesalahan kita, ya, bukannya malah kita jadi defensif. Enggak, bukan aku, gitu ya. Atau kita jadinya egois, mau menang sendiri, ya. Nah, ketika kita menjaga perkataan kita, tingkah laku kita, kemudian menjaga keimanan kita kepada Tuhan, maka yakin dan percaya kita menjadi anak Tuhan yang sangat Dia sayangi, ya. Yang kedua, konsumtif akan firman. Wah, luar biasa ya. Biasanya orang suka berbelanja tuh, konsumtif ya, apa aja dibeli ya adik-adik ya. Tapi ini konsumtif akan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, ya. Gaya hidup konsumtif itu identik dengan yang tadi kakak bilang ya, suka belanja mewah, berpergian ke tempat-tempat yang eksklusif, tempat-tempat mewah kalau kata yang baru saja viral ya, gitu ya. Kemudian di pihak lain, sebetulnya gaya hidup orang muda Kristen itu harusnya selaras sepadan dengan firman Tuhan, ya. Seharusnya kita senang dan tertarik ketika kita membahas firman Tuhan, ya. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan itu, pengetahuan akan firman itu menjadi pedoman dan standar kehidupan anak muda Kristen. Nah, nggak ngerti gimana caranya gitu ya. Gimana caranya? Bosan baca Alkitab kadang-kadang kita ya, males saat teduh gitu ya. Nah, jangan khawatir adik-adik, tidak sendiri ya. Kita memiliki komunitas-komunitas, kita punya grup prajurit muda ya. Ada orang-orang yang bisa menguatkan kita ya. Jadi bergabung dalam kelompok diskusi Alkitab misalnya, atau di grup itu ya, kita tumbuh bersama ya. Jadi ketika kita ada teman-teman seperjuangan di komunitas itu, pasti ada motivasi ya, ada kerinduan yang sama ya. Ketika kita melakukannya bersama-sama, kita merasa kita nggak sendiri, ada teman kita nih gitu ya. Kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendoakan ya. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi anak muda yang selalu konsumtif akan firman. Sekarang per hari ini, per minggu ini, kita itu yang seperti yang dulu kakak pernah sharing, membaca Alkitab 3 pasal itu sudah masuk Matius loh adik-adik ya, sudah masuk perjanjian baru. Dan memang karena ada di komunitas yang semuanya membaca Alkitab setiap harinya 3 pasal, jadi ketika kita lupa, kalau kakak ya gitu ya, jadi kakak akan berusaha untuk mengejar ketertinggalan, karena kan itu selalu diupdate setiap hari. Waduh, ketinggalan nih 3 pasal, jadi pasti akan dikebut gitu ya. Supaya apa? Supaya sama teman-teman lainnya gitu adik-adik. Jadi ada motivasi ya, ada keinginan untuk juga jadinya sama ya. Berikutnya, katakan tidak pada pergaulan bebas. Ini adalah tips yang ketiga. Yohanes 2 ayat 16 mengatakan,
1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ya adik-adik, hidup di dalam Tuhan akan menjauhkan kita dari kedagingan, keinginan, dan keangkuhan hidup. Ketika Tuhan menjadi pusat hidup kita, maka kita dapat menjaga diri kita dari nafsu dunia. Ya, kita menjadi sadar bahwa pergaulan-pergaulan bebas itu pasti akan merusak diri serta akan merusak masa depan kita. Dan adik-adik, menjaga kekudusan adalah gaya hidup anak muda Kristen, karena gaul di dalam Tuhan berarti hidup di dalam kemurnian. 2 Timotius 2 ayat 22 mengatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, namun memang bicara itu memang paling mudah ya adik-adik. Ketika kita harus melakukannya, kadang kita menemukan tantangan-tantangan ya. Nah, ketika kita merasakan tekanan, kita merasakan tantangan dari orang-orang di sekeliling kita, sekitar kita, atau teman-teman sepergaulan kita, ya, kita menjadi peduli dengan apa yang orang katakan tentang kita. Coba mari kita renungkan ini. Ya, sudahkah kita berada di lingkungan yang membuat kita memang menjadi orang yang lebih baik? Kemudian apakah teman-teman baik saya menjerumuskan saya ke dunia pergaulan yang tidak baik? Apakah itu adalah teman-teman yang baik untuk saya? Kemudian apakah mungkin sahabat kita atau pacar kita atau kelompok yang baik itu pasti akan menyuruh kita berbohong kepada orang tua atau mengancam akan meninggalkan rumah misalnya ya, kalau tidak mengikuti kemauan mereka. Nah, jadi adik-adik, kita perlu mencari orang yang memang benar-benar baik dan tulus kepada kita. Ya, milikilah komunitas yang benar tadi ya, komunitas rohani yang benar, teman-teman pergaulan yang baik. Karena ketika teman-teman baik yang mengaku-ngaku teman baik itu pasti tidak akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, ketika kita ada di lingkungan yang buruk adik-adik, kita akan menjadi buruk juga. Ya, jadi ketika kita merasa bahwa oh nih udah gak bener nih lingkungan saya nih, teman-teman harus langsung hengkang, harus langsung mengambil keputusan untuk tinggalkan. Ya, kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Ya, jadi marilah kita menjadi anak muda Kristen itu yang memiliki gaya hidup yang inspiratif bagi orang lain. Ya, bukan berarti kita tidak boleh bergaul atau berpenampilan sesuai dengan tren saat ini, tetapi kita harus memiliki prinsip yang kuat dan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan itu pasti sudah berkenan di mata Tuhan. Ya, jadi adik-adik, 3 hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi anak-anak yang gaul, gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama adalah kita harus ingat, kalaupun kita mau populer, karena kita berkualitas. Ya. Yang kemudian kedua, kita harus konsumtif akan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus berani mengatakan tidak. Say no. Ya, itu harus berani kita lakukan. Ketika kita melakukan hal itu, yakinlah kita akan menjadi anak muda yang bisa menyenangkan hati Tuhan, anak muda gaulnya Tuhan. Ya adik-adik ya.
Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kita dengar, tidak hanya kita dengar saja, tetapi kita juga bisa melakukannya di dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati kami Tuhan, satu minggu yang akan berjalan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam kami bersekolah, berkegiatan setiap harinya, kiranya Tuhan tetap senantiasa akan menyertai memimpin kehidupan kami. Berkati orang tua kami dengan segala usaha pekerjaan yang dilakukan. Berkati juga kondisi kami masing-masing, jaga dan lindungi kami, sehingga kami boleh tetap terus sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulia Tuhan. Kita sudah selesai memuji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pengumuman untuk minggu depan, kita masih akan tetap beribadah bersama dalam ibadah prajurit muda. Namun minggu depan formatnya adalah Zoom. Ya, adik-adik, kakak rindu sekali kiranya kita semua bisa bergabung ya di Zoom minggu depan. Kemudian itu saja adik-adik pengumuman kakak pada pagi hari ini. Kita akan mengucapkan perjanjian prajurit muda bersama. Jadi kakak undang kita semua untuk mengucapkannya bersama-sama. Salut. Haleluya. Perjanjian prajurit muda. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengar-dengaran serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, dan berpantang meminum minuman keras, tidak merokok, dan berusaha hidup suci, jujur, dan benar. Haleluya. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan ya. Bye.